Halo, halo, apa kabar Anda semua? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat. Apa kabar Anda semua? Kita ketemu di akhir pekan hari Ahad ini tanggal 1 Oktober. Ini hari kesaktian Pancasila ya, Bung Rocky. Saya kira kalau ini nggak usah jauh-jauh lah. Kalau di komplek perumahan saya saja ini udah boleh banyak yang lupa tuh, yang pasang bendera setengah tiang. Biasanya kalau dulu 31 September tuh pasang bendera setengah tiang, terus sekarang satu tiang penuh gitu. Saya kira udah mulai banyak yang lupa gitu. Orang yang lebih ingat itu bahwa sekarang hari ini tanggal 1 itu harga BBM naik lagi gitu, dan ini udah rasanya kenaikan yang keberapa kali dan terus yang diperkirakan akan naik terus gitu ya, Bung Rocky. Oke, coba kita renungkan sedikit. Apa sebetulnya makna historis dari 1 Oktober itu? Bahwa ada kejadian sebelum, yaitu 30 September. Orang tahu itu. Tetapi ada hal yang mesti kita kaitkan dengan keadaan sekarang, yaitu ide perubahan. Hmm. 1 Oktober adalah garis batas yang kemudian menjadikan bangsa ini mengingat peristiwa 30 Oktober itu sebagai permulaan dimulainya ide tentang uh, pembangunan, ide tentang perubahan, ide tentang kemakmuran dan seterusnya. Karena kita tahu bahwa di zaman Bung Karno ada politik otoriter, Bung Karno mengangkat dirinya sebagai presiden seumur hidup, dan ada inflasi yang sampai 600%. Dan kita lihat orang antri bahkan untuk beli beli beras, beli kebutuhan pokok itu. Hmm. Tetapi sekarang justru ketika kita menikmati semacam keterbukaan politik, politik justru ditutup oleh kesaktian Jokowi, bukan Nah, kesaktian itu. Pancasila tuh. Ya, ya, ya. Karena Jokowi seolah orang yang sangat sakti sehingga ketua-ketua partai tunduk pada dia. PDIP bahkan yang merupakan rumah tempat Jokowi bermukim secara ideologis justru tunduk pada Jokowi yang adalah petugas partai. Jadi agak ajaib bahwa petinggi-petinggi PDIP itu menunggu perintah atau minimal sinyal dari petugas dia sendiri. Itu ngapain? Kan Hmm. petugas memberi laporan lalu diambil keputusan. Bukan keputusan itu ditunggu dibuatkan oleh sang petugas partai. Nah, di Hmm. situ konyolnya tuh. Jadi kita balik lagi pada 1 Oktober. Kita mulai memikirkan bahwa keadaan 1 Oktober itu menjadi pintu masuk untuk menghabisi sebetulnya sisa-sisa feudalisme, sisa-sisa arogansi, terutama pada Presiden Jokowi sendiri, sorry, pada Presiden Bung Karno tuh. Dan itu dimulainya gerakan mahasiswa tuh, yaitu upaya untuk, kalau kita ingat pelajaran civic, pelajaran ilmu kewarganegaraan, ini satu orde yang betul-betul menyimpang, atau bukan bukan sedang menyimpang, memperbaharui, kan itu disebut orde baru, orde yang lama, karena yang lama itu buruk. Sekarang kalau kita lihat referensinya sekarang, nggak ada orde yang akan jadi baru tuh. Yang ada orde baru versi Jokowi, yaitu penggunaan kekuasaan untuk memaksimalkan genggaman dia pada demokrasi itu. Jadi sebetulnya tidak ada satu orde yang betul-betul baru di zaman Jokowi. Yang ada adalah orde lamanya versi orde baru Pak Harto tuh. Jadi pengulangan itu yang kita lihat sekarang. Dan kita mulai lihat tanda-tanda kenaikan harga-harga yang juga ada di Ya, ya. awal dimulainya Orde Baru. Harga-harga meninggi karena itu tuntutan mahasiswa adalah turunkan harga, itu yang disebut ritura, ganti kabinet, segala macam tuh. Jadi kita ada di dalam situasi historis yang sama tuh. Yang berbeda adalah ketika hari ini kita ucapkan tentang perubahan politik, kita tidak mendengar isu perubahan itu lagi, baik dari koalisi Anies sebetulnya yang udah sebagian ide perubahannya udah mulai meluntur di situ karena transaksi dengan kepentingan, dan terutama dari PDIP yang kemarin Rapimnas dan mengucapkan soal kita perlu kedaulatan pangan. Lah, Presiden Jokowi udah 7 tahun, kenapa baru sekarang ada ucapan itu? Bukankah itu dulu yang dimaksudkan oleh Bung Karno, berdikari secara pangan tuh? Jadi Presiden Jokowi gagal mensejahterakan rakyat, gagal memelihara petani, dan bahkan dia impor dari Tiongkok, tetapi dijadikan tema oleh PDIP. Kan itu konyol kan. Ya, ya, Mestinya ya. PDIP pecat dulu Jokowi, kritik dulu Jokowi, baru dia bikin tema itu, yaitu ada perubahan, ada new order ya, dalam soal pangan. Sekarang yang terjadi, Jokowi justru memerintahkan Ganjar untuk lakukan kedaulatan pangan. Loh, itu bukannya harusnya Jokowi yang lakukan tuh. Jadi terlihat semacam ya ada pemburukan cara berpikir di dalam PDIP sendiri tuh. Dan Ya. rakyat sebetulnya menginginkan ada satu grammar baru, ada satu paradigma baru, dan itu nggak terlihat tuh. Kenapa? Karena bahkan Jokowi
masih dianggap sebagai punya faktor di PDIP. Padahal sebetulnya dari awal Jokowi mau tinggalin PDIP. Jadi ini yang kita sebut keanehan. Justru PDIP yang merupakan partai Wong Cili lupa bahwa Jokowi itu bukan lagi Wong Cili. Seluruh kebijakannya itu adalah menelantarkan Wong Cili. Di dalam kebijakan lingkungan dia menelantarkan Wong Cili. Di dalam kebijakan ekonomi juga dia memanjakan oligarki. Jadi nggak ada sebetulnya poin kenapa PDIP masih mengeluh-elukan Jokowi. Ya, ya. Sebenarnya bukan 7 tahun lagi, Bung Rocky. Ini November nanti sudah Sorry. 9, udah tahun ke-9, Bung Rocky. November tanggal 20, ya 20 November nanti udah tahun ke-9. Dan betul seperti Anda katakan tadi itu kan itu harga BBM saja yang naik. Dan kita tahu sejak dulu bahwa kenapa pemerintahan Orde Baru dulu selalu mencoba mempertahankan harga BBM, karena harga BBM itu kan efeknya, dampak ikutannya itu besar dan harga-harga yang lain naik tuh. Dan memang betul sekarang ini coba kalau Anda sempat ngobrol sebentar gitu ya dengan beberapa warga itu, terutama emak-emak itu, mereka mengeluh loh, harga beras itu sekarang naik sangat tinggi. Dan mungkin buat orang-orang seperti kalangan menengah ke atas ya itu nggak jadi persoalan lah, naik 1.000 2.000. Tapi bagi para kalangan kelas bawah, naik 1.000 2.000 itu jadi persoalan yang serius, apalagi ini lebih dari 1.000 2.000 naiknya. Ini ini sifat dari Jokowi yang tetap dia merasa bahwa nggak ada problem tuh. Nanti juga setelah impor beras turun, nanti juga setelah 1 2 minggu berdebat soal politik, orang lupa pada keadaan ekonomi kan. Jadi Pak Jokowi orang yang akhirnya hanya ingin menyelamatkan diri dia sendiri tuh, dengan mengirim pasukan aparatnya, apalagi sekarang keluarganya untuk masuk di dalam semua partai kan. Jadi terlihat bahwa pendidikan politik di era 9 tahun Pak Jokowi itu nggak terjadi. Yang di ujung orang menunggu bahwa Jokowi itu tampil sebagai negarawan, justru dia makin lama makin jadi politikus tuh. Dan masuk di dalam yang disebut Machiavellian ethics, dalam pengertian yang negatif ya, yaitu mencoba mengobok-obok tuh. Tetapi kita nggak lihat ada satu sinyal bahwa PDIP kapok dengan perilaku Jokowi. Tetap aja kita masih melihat Puan seolah-olah mendua di situ, Ibu Mega masih kasih sinyal segala macam tuh. Dan tiba-tiba dinasti Jokowi muncul jadi pemberitaan semua orang dan apa namanya diulek-ulukan di dalam banyak TikTok atau sosial media. Jadi hal yang sebetulnya membatalkan ide kita untuk melihat Indonesia makin lama makin bagus dalam etika politik. Kan makin buruk etika politik kita kan. Sementara Pak Jokowi ya karena dia nggak paham apa yang sedang berlangsung, dia tetap merasa bahwa dia sedang mempersiapkan diri untuk maju lagi sebagai presiden walaupun dalam imajinasi. Ya, ya. Oke. Nah, tadi kan Anda menyinggung soal Orde Baru gitu, dan ini memang gitu ya. Ini ada seorang peneliti dari Australia, Tim Lindsay ya, yang menyebutnya bahwa New Order. Dia menyebutnya begitu. Jadi Orde Baru yang baru. Saya kira itu, saya mencari-cari istilah itu tadi betul. Ya, New Order. New Order ya. Dan saya kira ini sebenarnya untuk lebih memudahkan saja untuk dari sisi ini ya, secara historik dan juga genealogis mungkin lebih memudahkan. Walaupun sebenarnya kita tahu sekali perbedaannya banyak sekali antara Orde Baru dengan neo Orde Baru sekarang ini gitu. Karena satu misalnya dalam soal kedaulatan pangan, ya jelas zaman Pak Harto pernah terjadi swasembada pangan, dan kebutuhan pokok itu zaman masa itu orang harus mengakui bahwa orang nggak ada persoalan begitu tuh. Dengan Bulog itu luar biasa perannya. Belum lagi kemudian kan juga soal yang kita lihat soal stabilitas itu kan juga yang berbeda, soal kerukunan juga juga berbeda, dan yang lebih membedakan itu soal yang namanya dinasti. Pak Harto itu baru mengangkat Mbak Tutut menjadi menteri itu di ujung kekuasaannya gitu. Sementara ini sudah baru 10 tahun, itu juga memerlukan waktu 32 tahun, Bung Rocky. Ini hanya memerlukan waktu 8 ya 9 tahun lah gitu. 9 tahun lah sekarang. Jadi kita lihat bibit-bibit itu sebetulnya ditanam sejak hari pertama Jokowi berkuasa. Ditanam untuk dituai nanti selama 10 tahun. Tapi kita tahu bahwa kenapa dia jadi subur? Karena masih ada feodalisme. Kenapa dia jadi subur? Karena orang nggak mau mengucapkan secara jujur kata hatinya tuh. Para politisi menganggap bahwa ya Jokowi memang buruk, tapi dengan keburukan dia, dengan incapacity dia, kita justru masih bisa ambil bagian dari APBN untuk ngerampok proyek atau deal hal-hal yang sifatnya koruptif. Jadi sebetulnya ada semacam simbiosis mutualistis antara politisi yang tidak berintegritas dengan presiden yang tidak punya kapasitas. Dan bertemu dari situ, dan itu yang
menyebabkan kita susah untuk mengerti mengapa di era terakhir Pak Jokowi nggak ada satu partai pun yang secara telak itu mengatakan bahwa ya Anda itu salah loh. Bahkan PDIP yang seharusnya menegur Jokowi dan orang anggap dari awal PDIP akan menegur Jokowi berbalik lagi untuk minta semacam wangsit terakhir gitu kan. Jadi seolah-olah Pak Jokowi ini memegang banyak kartu sehingga orang antri di depan Pak Jokowi untuk dapat kartu kehormatan itu. Jadi ini masalah kita tuh. Dengan kata lain, kita nggak menumbuhkan demokrasi. Memang ada pemilu, memang ada Mahkamah Konstitusi segala macam tuh lembaga-lembaga demokrasi. Tetapi itu sebagai lembaga nilainya nggak ada. Jadi semacam bangunan yang kelihatan itu bangunan demokrasi, tapi di dalamnya tidak ada diskurs demokrasi itu. Bahkan partai-partai politik tidak mengajukan diskurs demokrasi itu. Sampai sekarang Pak Prabowo masih menganggap bahwa diperlukan Jokowi. Sampai sekarang Ibu Mega masih menganggap diperlukan Jokowi. Lama-lama Jokowi merasa, nah kalau begitu dia aja jadi ketua PDIP yang merangkap penasihat Golkar, merangkap Dewan Pembina Gerindra dan sekaligus wakil ketua PSI misalnya kan. Dan lebih lengkap sebetulnya. Iya, iya, iya. Ya, saya kira itu apa yang Anda sampaikan itu menggambarkan apa yang dipikirkan oleh Republik Indonesia sekarang memahami apa sebenarnya yang terjadi dengan bangsa ini gitu. Karena saya kira banyak sekali dalam seminggu terakhir, saya kira sejak Kaisang itu menjadi ketua umum PSI itu, orang Indonesia itu mencoba memberikan penjelasan yang lebih rasional gitu. Dan saya paham kemudian mereka sendiri juga tidak menemukan penjelasan yang rasional kecuali bingung pada diri sendiri dan bingung juga dengan bangsa Indonesia, kok bisa jadi begini ya bangsa ini. Jadi kita lihat dari jarak, tapi mereka yang ada di dalam kan mestinya ada semacam kejengkelan atau ya semacam umpatan gitu keluar, atau dalam bahasa gampangnya ada public outcry, ada kemarahan publik itu. Tetapi memang kita lihat sosial media memang marah segala macam itu, dan beberapa tokoh senior juga menganggap bahwa ya udah nggak mungkin lah diteruskan kepemimpinan Jokowi dan nggak mungkin lagi diteruskan mereka yang masih diasuh oleh Jokowi, kan itu satu hal yang udah selesai kan. Tapi kita mau lihat nanti apa efeknya kalau tadi BBM naik dan sangat mungkin juga kebutuhan pangan kita nggak bisa kita penuhi karena semua negara juga lagi menyimpan stok pangannya itu, stok energinya juga ditahan itu. Itu satu posisi yang mesti kita bayangkan, satu keadaan di awal Orde Baru tuh atau di ujung pemerintahan Orde Lama tuh. Itu ada social unrest, ada diam-diam kita merasakan kok ada semacam sentimen rasis ya sekarang, ada sentimen yang basisnya primordial tuh. Dan Jokowi nggak pernah tahu itu, jadi dia cuma anggap bahwa ya udah soal politik itu gampang, kalau dia berkuasa atau dia masih bisa mengendalikan calon presiden maka itu akan bisa diatasi tuh. Dia nggak ngerti bahwa sosiologi rakyat Indonesia itu tidak mungkin dihitung hanya berdasarkan elektabilitas dia atau kesukaan orang terhadap dia tuh. Emang semua orang merasa bahwa Pak Jokowi ya puas-puas aja. Tetapi kan nggak ada logikanya, BBM naik, harga beras naik itu kebutuhan pokok naik, tapi rakyat masih anggap Jokowi 80%. Kan mestinya Jokowi sadar sendiri, jangan-jangan bohong nih. Kan mestinya begitu kan. Bagaimana mungkin ada keadaan sosial ekonomi yang melarat, sementara Jokowi menganggap bahwa rakyat itu masih di pihak dia tuh. Jadi ini sinyal palsu sebetulnya. Tetapi kita tahu bahwa tokoh-tokoh politik utama dari partai-partai yang sedang punya calon presiden juga memanfaatkan ini sebetulnya. Dan kita mau intip sebetulnya apa kegiatan TNI hari ini, apa kegiatan intelijen tuh, intelijen maksudnya untuk Indonesia. Ini satu dalam itu terlalu dekat. Isu-isu semacam Rempang, semacam Papua akan dijadikan isu internasional tuh, dan kita kehilangan momentum untuk mengendalikan isu itu karena di dalam negeri sendiri kita sibuk dengan cewek-cewek atau menanggapi cewek-cewek presiden. Ya, ya, ya. Oke, dan ini ya ketimpangan ini kan sebenarnya saya sangat terasa ya, di mana kalau kita lihat kan sekarang memang selalu pemerintah itu mengklaim secara statistik itu bahwa ekonomi kita tumbuh, kata walaupun tumbuhnya tidak cukup tinggi. Tetapi pertumbuhan itu kan sebenarnya hanya dinikmati kelas menengah ke atas gitu. Itu terlihat dari misalnya angka tabungan kelas menengah yang makin besar jumlahnya gitu, dan ini pun sebenarnya kabar buruk karena dengan menabung berarti kan mereka menahan konsumsi gitu ya, Bung Rocky. Sementara kalangan menengah ke bawah hidupnya makin susah yang tadi itu. Kalau sekali-kali Pak Jokowi katakanlah gitu ya, belusukan itu tidak bawa bantuan dan kemudian
inkognito betul ngajak ngobrol emak-emak di apa di desa-desa begitu, Pak Jokowi pasti akan tahu bahwa mereka sekarang kesulitan hidup karena beras naik. Tapi dan nggak cukup selesai dengan hanya diberi bantuan BLT seperti yang terjadi sekarang ini. Ya kalau kita ajukan tesis ini dengan mudah dibantah oleh kabinet itu atau presiden bahkan. Anda FNN mesti lihat tuh PDB kita membesar, oke, bagus, bagus lah. Pertumbuhan kita di atas yang lain, growth-nya tinggi, bagus. Tapi problemnya disparitasnya juga tinggi sekali. Ya, Jadi kan ya, itu yang intinya kan orang mau lihat itu ada growth tapi ada inequality itu, ada uneven development. Tetapi semua data itu kan nggak bisa tidak ingin diucapkan. ya, Padahal setiap kali kita lihat kalau growth-nya bagus, kalau PDB-nya naik, kalau per kapitanya tinggi, kalau uh, apa namanya disparitasnya uh, apa namanya landai gitu. Lalu kenapa masih ada BLT kan? Kan itu intinya kan. Jadi dengan mudah kita tahu bahwa Presiden Jokowi menyimpan data-data disparitas itu karena itu memang berbahaya secara sosiologis. Nah, data-data disparitas ini, ketegangan sosial, potensi ketegangan sosial, itu yang kemudian dijadikan alat politik melalui BLT. Kan cuman itu rumusnya kan. Dari dulu kita tahu orang miskin dia nggak akan ngomong politik ya, sehabis-habisnya seperti di talk show karena basic needs-nya tidak terpenuhi itu. Tetapi kita juga mengerti bahwa satu waktu ini akan terbaca tuh dan itu yang mulai terlihat investasi sebetulnya nggak ada yang masuk tapi dianggap masuk dan MOU dihitung sebagai investasi terus perjanjian-perjanjian bisnis yang sebetulnya sudah dilakukan 2-3 tahun lalu tanpa unsur negara di situ B2B antara Indonesia dan swasta dan swasta asing itu dicatat sebagai investasi baru kan begitu banyak data yang nggak ada kejelasannya kan. ya. Walaupun Pak Luhut selalu bilang bahwa ya ini akan ada apa namanya ekonomi atau administration, iya tetapi pemalsuan itu juga diinputkan oleh kabinet sendiri kan. Kalau kita dengar Pak Bahlil itu, ya apa yang bisa kita pegang dari Pak Bahlil kan? Besok nanti dirubah lagi itu. Pak Jokowi juga begitu tuh mempromosikan ada investasi, tapi statusnya apa letter of intent atau Ya. keinginan untuk masuk tuh atau MOU jadi nggak ada yang real sebetulnya tuh dan itu yang kita tahu menggerogoti terus APBN sehingga Sri Mulyani yang 2023 adalah tahun di mana akan terjadi gempa bumi kira-kira dan itu sudah mulai terjadi dengan harga-harga yang makin naik. Yes, oke. Okay. Baik, Bung Rocky. Terima kasih, Bung Rocky. Tetap 0% buat kita. Ya. Nggak berubah posisi kita. Ya. Yes.